Di balik kelebihan ada kekurangan. Di balik kekurangan juga ada kelebihan. Pada intinya tidak ada yang sempurna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar semuanya? Sabarakanku Hukan tua burpalu hukan nurum tua. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelumnya kita sudah membahas dan unboxing Galaxy A34 dan kelebihannya dan beragam-ragam kelebihannya di harga 4 jutaan ya teman-teman, itu harga barunya ya. Nah, kali ini kita akan mengupas, membahas aib-aibnya atau kekurangan dari Samsung Galaxy A34 ini teman-teman ya. Langsung saja, apa saja kekurangannya? Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah bodinya tambah berat. Ya, harus diakui, bodi Galaxy Samsung A34 ini memang makin bertambah berat ya. Mungkin pada sebagian orang menjadikan Galaxy A34 seperti Galaxy A33 sebagai alternatif dari Galaxy S series model terendah, misalnya Galaxy S23. Khususnya mereka yang menginginkan HP Samsung dengan ukuran ringkas teman-teman ya. Tetapi budgetnya itu cuman ya mentok segitu, mentok 3 juta, mentok 4 juta ya. Jadi Galaxy A34 memang tak pernah lebih kompak dari model paling dasar di Galaxy S seriesnya. Namun demikian teman-teman ya, dibandingkan dengan seluruh Galaxy A dan M series, Galaxy A34 umumnya punya ukuran yang lebih ramah di tangan ya. Lebih enak kalau kita untuk genggam teman-teman ya. Hanya saja hal ini tidak lagi terjadi di Samsung Galaxy A34 ini teman-teman ya. Meskipun dia udah 5G, itu kan satu kelebihan juga, tapi ya inilah kekurangannya. Dimensi HP ini jadi tambah berat, tambah besar ya. Mungkin ini efek dari ukuran baterai juga yang sudah jumbo ya teman-teman. Seiring dengan ukuran layarnya juga menjadi lebar. Nah, jadi layar jadi lebar, baterai jadi jumbo, gede gitu teman-teman ya. Nah, dimensi HP ini sekarang ini ya 161 kali 3,3 kali 78,1 kali 8,2 mm. Nah, tidak terlalu tebal sih menurut saya ya. Namun akan tetapi sebagian orang ini cukup mengganggu dan cukup tebal bagi mereka yang terbiasa dengan HP-HP compact gitu teman-teman ya. Nah, berat Galaxy Samsung Galaxy A34 ini mencapai 199 gram teman-teman. Cukup jauh dari Galaxy A33 yang hanya beratnya itu cuman 186 gram ya. Cukup signifikan perbandingan beratnya teman-teman ya. Bagi yang terbiasa dengan menggunakan HP yang kecil ya, yang bobotnya itu ringan gitu, enak nih nanti. Nah, jadi kalau kita mau memiliki Galaxy ini, kita ya meski beradaptasi dulu ya kan. Nah, tapi itu bukan masalah yang besar sih sebenarnya, tapi ya sebagian orang mungkin tidak nyaman saja memakai bobot yang udah terbiasa dari compact ringan gitu, jadi hijrah ke yang makin besar gini ya, jadinya agak terganggu gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu soal desain HP ini teman-teman ya. Nah, layarnya itu terlihat emang jadul gitu ya. Layar terlihat jadul, mungkin ini agak membosankan. Kenapa begitu? Karena sejak Galaxy A30 meluncur pada tahun 2019 silam ya, itu model layar penerusnya itu
tak pernah berubah teman-teman ya. Samsung Galaxy A34 5G ini pun tetap menggunakan layar Infinity U, warisan sesepuhnya yang sebelumnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kekurangannya itu adalah di sektor kamera. Bukan kameranya nggak bagus, tapi ya ada kekurangannya ya. Jadi di kamera Samsung Galaxy A34 ini itu perekamannya itu cuman 60 fps ya. Itu absen di kamera depannya. Nah, spesifikasi kamera Samsung Galaxy A34 5G ini nyaris tidak mengalami peningkatan teman-teman ya dibandingkan dengan pendahulunya, walaupun ada itu mungkin berkisar pada pemrosesan akhir foto seperti tanning warna gitu ya. Yang disayangkan lagi teman-teman, dari tidak adanya peningkatan di kamera HP ini, kemampuan kamera depannya. Benar saja, kamera depan Samsung Galaxy A34 ini masih belum bisa merekam video itu 180p itu belum bisa teman-teman ya. Dengan frame rate-nya itu 60 fps itu belum bisa. Ya maklumlah di harga 4 juta 3 jutaan secondnya itu ini bagi saya pribadi cukup sih ya, sebanding gitu teman-teman ya. Tapi ya selera orang tidak ada yang sama, pasti ada yang berbeda gitu. Kemampuan merekam video 60 fps adalah penting sebenarnya ya, penting terlebih bagi mereka yang mengandalkan kamera ponsel untuk keperluan konten ya. Nah, ini bagi konten kreator mungkin ini sangat mengganggu. Tapi kalau bagi mereka yang hanya dipakai buat pribadi, bukan untuk diposting gitu, ini bagi saya pribadi cukup ya. Videonya yang dengan frame rate-nya cuman rata-rata itu 60 fps terlihat lebih mulus gerakannya saat diunggah di platform seperti Instagram, Reels ataupun di TikTok ya. Sejauh ini tidak diketahui teman-teman mengapa kemampuan perekaman kamera video ini 60 fps tidak ada di kamera depan Samsung Galaxy A34 ini ya. Secara hardware, sensor kameranya dan SoC-nya itu dipakai sebenarnya sudah mendukung gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita pakai dalam keseharian itu ya lumayan sih bagi saya pribadi. Tapi kadang-kadang kalau kita ngepost hasil kameranya itu, kita post di platform Instagram, itu mungkin pecah ketika kita zoom ya. Nah, itu mungkin salah satu lagi minusnya, kekurangannya, aibnya ya dari Galaxy Samsung A34 5G ini. Nah, kekurangan selanjutnya adalah, ini bukan kekurangan, tapi ya kekurangan bagi sebagian orang. Gini teman-teman ya, semakin majunya teknologi itu semakin kesini ya, tentu ini mungkin strategi pemasaran mereka juga ya. Jadi sekarang ini kalau kita beli smartphone yang model-model terbaru itu sudah jarang kali menyertakan kepala chargernya itu di kotaknya itu, di dusnya itu teman-teman. Jadi kalau kita unboxing itu, kita tidak lagi menemukan kepala chargernya ya. Itu sejak merilis Galaxy A33 pada tahun 2002 kemarin itu ya, Samsung juga memutuskan mencabut chargernya. Charger yang biasanya ada, nah ini udah nggak ada dalam paket penjualannya. Jadi kotaknya itu tipis teman-teman. Disebut juga dengan istilahnya mereka itu adalah simple pack gitu. Jadi
kotaknya itu enggak seperti dulu lagi jumbo gitu. Jadi di dalam kotak itu lengkap semuanya ya. Kepala charger semua ada di situ. Nah, untuk yang terbaru ini di seri-series yang baru ini itu sudah tidak disertakan lagi. Jadi ketika kita beli unit yang baru, kita harus ngeluarin uang lagi buat membeli kepala chargernya, teman-teman. Ya, itu mungkin kekurangan dari HP Galaxy A34 5G ini. Walaupun dengan segudang kelebihannya, pasti ya seperti yang kita katakan tadi ada kekurangannya. Nah, mungkin kekurangan selanjutnya itu teman-teman di sini ya. Nah, ini jadi kita tidak lagi menemukan lubang handsetnya. Nah, ini bagi yang belum terbiasa, ini mungkin mengganggu, cukup mengganggu. Nah, ini kita harus memakai handset Bluetooth, teman-teman ya. Handset Bluetooth baru bisa kita dengerin lagu atau main game gitu ya. Jadi ya ini lagi-lagi ini termasuk HP-HP keluaran terbaru saat ini sudah lagi tidak menyertakan lubang jack audio tuh di sini, teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau emang kita mau pakai headset kabel lagi, kita harus beli alat bantu lagi, teman-teman ya. Apa namanya tuh? Chapter ya. Nah, itu teman-teman kekurangan dari Galaxy A34 ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa peningkatan Samsung Galaxy A34 5G ini tergolong minim dibandingkan dengan pendahulunya, teman-teman ya. Salah satunya mungkin yang terbaru itu di sektor jaringannya itu udah 5G. Nah, namun semua terlepas dari semua kekurangannya itu, kita masih meski tahu bahwa seluruh produsen smartphone menghadapi situasi yang sama, situasi yang sulit, teman-teman ya. Di tahun produsen smartphone menghadapi situasi yang sulit di tahun 2023 inilah ya, 2023 kemarin. Kenapa demikian? Karena produsen itu sulit menciptakan peningkatan di tengah krisis kenaikan harga komponen, teman-teman ya. Maka mereka cukup dengan memakai strategi mempertahankan apa yang sudah ada gitu ya di generasi sebelumnya ya. Jadi apa-apa yang sudah ada di generasi sebelumnya itu yang dipertahankan ya, walaupun itu sebenarnya merupakan sesuatu keputusan tidak masuk akal begitu, teman-teman. Nah, dalam hal ini ya Samsung Galaxy A34 ini termasuk yang sukses lah ya, mempertahankan hal yang menarik yang ada di generasi pendahulunya ya. Ya punya ini pun ya lagi-lagi ini masuk ke kelebihannya ya. Walaupun kita di video ini kita membahas kekurangannya, tapi ini nggak masalah. Ini sudah teman-teman ya, punya sertifikasi itu IP67 ya, OIS ya, punya IP67, punya OIS, dan memorinya yang besar dengan opsi bisa tambah lagi micro SD itu, teman ya, kartu memori lah. Dan jaminan update softwarenya itu jangkanya panjang ya, khas Samsung banget lah gitu ya. Itu dipertahankan gitu, teman-teman ya. Nah, itu dulu mungkin kekurangan dari Galaxy A34 ini. Jika teman-teman punya info lebih mengenai kekurangan dari HP ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Subscribe channel ini, semoga biar saya semakin semangat memberikan informasi-informasi tentang smartphone dan teknologi-teknologi lainnya, teman-teman ya. Like video ini jika menarik atau jika bermanfaat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yup.